wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Sekarang berdoa dulu sebelum mulai pelajaran. Ketua kelas dipimpin doanya. Doa apa? Sekarang kita absen dulu. Yang nggak masuk siapa? Lengkap. Berarti lengkap ya ini ya. Sekarang kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi dan keanekaragaman karakteristik individu. Sebelumnya ada yang tahu nggak kegiatan ekonomi itu apa? Tahu nggak? Kalian pernah ikut ibu ke pasar nggak? Enggak. Nggak pernah? Pernah beli jajan? Pernah ya pastinya. Kalian kan beli jajan, berarti belinya tuh di mana? Di toko. Berarti yang kalian membeli jajan itu buat apa? Buat dimakan. Berarti kalian sebagai konsumen dan tokonya sebagai penjual atau distributor. Berarti kegiatan ekonomi itu seperti itu. Jadi kalian tuh pasti pernah mengalami kegiatan ekonomi, tapi kalian mungkin belum paham itu namanya apa, namanya apa gitu. Nah, jadi biar kalian paham, Ibu akan menunjukkan ini. Ini ada kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu apa? Dibaca nanti. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, maksud dari memenuhi kebutuhan hidup itu gimana? Kalian kan punya kebutuhan hidup itu ada sandang, pangan, dan papan ya. Sandang itu apa? Sandang berarti pakaian, apa yang kamu gunakan setiap hari. Terus pangan itu makanan. Jadi kalian makan tiap hari itu namanya kebutuhan kalian juga untuk makan. Terus yang ketiga ada papan. Papan itu apa? Rumah atau tempat tinggal. Jadi kegiatan ekonomi itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan manusia itu tadi ada 3 macam. Nah, semua itu menggunakan apa? Menggunakan uang untuk memenuhinya. Nah, di sini ada 3 jenis kegiatan ekonomi. Apa saja ini? Produksi, distribusi, dan konsumsi. Sekarang kita ke produksi. Produksi itu apa? Dibaca. Produksi adalah kegiatan menghasilkan Barang atau jasa. Sedangkan produsen adalah pelaku kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa. Jadi kalau produksi itu kegiatan untuk membuat atau menciptakan suatu barang. Contohnya ini, ada pabrik mobil. Berarti dia menciptakan barang berupa mobil. Kalau dalam hal makanan berarti apa? Contohnya petani. Jadi dia itu menghasilkan apa? Beras, kemudian dijual ke orang lain. Terus yang kedua ada distribusi. Distribusi itu merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Barang dan jasa tersebut didistribusikan dari produsen ke konsumen. Jadi contoh distribusi itu apa? Contohnya ibu kalian ada yang jualan. Ibu kalian itu membeli barang-barang yang dijual itu dari pasar, kemudian dijual lagi ke orang lain. Berarti ibu kalian itu berprofesi sebagai distribusi. Nah, dan yang melakukan distribusi itu namanya distributor. Nah, ini distributor adalah pelaku kegiatan ekonomi yang menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Contohnya ini ada truk penyalur apa ini? Makanan. Jadi dari pabrik disalurkan ke konsumen. Kemudian yang ketiga ada konsumsi. Pasti kalian tahu ya konsumsi itu apa? Konsumsi itu apa? Menggunakan barang. Jadi ini konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa. Konsumen adalah pelaku kegiatan ekonomi yang menggunakan barang atau jasa. Berarti kalian tuh sebagai apa?
konsumen dan konsumsi. Karena apa? Kalian menggunakan barang atau jasa. Contohnya menggunakan barang itu apa? Kalian membeli beras, kemudian kalian masak sehingga kalian menjadi nasi dan kalian makan. Berarti itu namanya konsumsi. Kalau konsumsi di barang atau jasa, berarti apa kalau jasa? Kalian menggunakan jasa seseorang, contohnya apa? Dokter. Jadi kalian menggunakan dokter, kalian dokter. Kemudian kalau contoh kegiatan ekonomi di bagian konsumsi, kalian kan sebagai konsumen ya. Contohnya yang bisa dikonsumsi itu kan ada barang dan jasa. Kalau bagian barang itu apa? Contohnya, kalian apa? Membeli beras. Jadi kalian itu membeli beras kemudian dimasak jadi nasi kan, dan kalian konsumsi atau kalian makan. Kemudian kalau bagian jasa apa? Kalian membutuhkan apa? Kalau sakit kemana? Ke rumah sakit. Yang menangani siapa? Dokter. Jadi kalian membutuhkan apa? Dokter untuk menyembuhkan sakit kan. Jadi kalian itu menggunakan jasa seorang dokter. Nah, tadi kan kita sudah membahas kegiatan ekonomi ya. Tadi kegiatan ekonomi itu apa? Kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia itu ada 3, apa aja? Sandang, pangan, dan papan. Nah, kegiatan ekonomi tadi dibagi menjadi 3 bagian. Ada apa saja tadi? Produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi itu apa? Orang yang menciptakan atau membuat suatu barang atau jasa. Terus yang membuat, yang pelakunya itu namanya apa? Produsen. Kemudian yang kedua ada distribusi. Distribusi tadi kegiatan apa? Menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Terus pelaku kegiatan distribusi itu siapa? Distributor. Kemudian yang ketiga ada apa tadi? Konsumsi ya kegiatannya. Kalau konsumen itu pelakunya. Konsumsi tadi apa? Kegiatan apa? Menggunakan barang atau jasa. Nah, pelakunya tadi apa? Disebut apa? Konsumen. Udah paham ya kalau kegiatan ekonomi ini? Udah. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang keanekaragaman karakteristik individu. Maksudnya keanekaragaman individu. Di sini nah ini keanekaragaman individu. Keanekaragaman individu itu apa? Merupakan kumpulan perbedaan dalam jumlah banyak pada setiap individu. Nah, setiap individu atau setiap orang. Jadi setiap orang itu mempunyai sifat, mempunyai fisik, mempunyai sikap itu yang berbeda-beda. Contohnya kamu dan teman kamu itu pasti nggak sama sikapnya. Semuanya pasti ada yang berbeda. Kemudian keanekaragaman individu itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada keanekaragaman fisik. Fisik itu jadi keragaman atau perbedaan yang tampak secara fisik. Jadi dapat dilihat oleh mata. Itu jadi dapat dilihat jelas. Seperti ini contohnya. Ini ada apa aja ini? Contohnya ada rambut keriting, ada rambut lurus, ada wajah putih, ada wajah hitam, seperti itu. Terus yang kedua ada apa? Keanekaragaman apa? Kegemaran. Kegemaran itu apa? Hobi atau kesukaan. Jadi keanekaragaman kegemaran merupakan keanekaragaman atau perbedaan hobi yang ada dalam diri individu.
tadi nih, gambar ini. Ada yang suka melukis, suka main gitar, suka menggambar, itu namanya keanekaragaman kegemparan atau hobi. Kemudian yang ketiga, keragaman karakter. Apa itu? Keragaman sikap atau karakter merupakan keragaman atau perbedaan yang ada dalam sifat individu. Karakter itu berarti sifat, seperti suka menolong. Terus apa lagi? Sikap itu apa ya? Toleransi, saling menghargai, itu namanya sikap. Nah, kemudian ada keragaman budaya. Setiap orang tuh pasti kalau daerahnya berbeda, pasti budayanya itu berbeda. Contohnya, teman kalian ada yang berasal dari Ngawi, ada juga yang berasal dari Lamongan, ya kan? Ngawi itu ada tarian apa? Orek. Terus kalian punya teman dari Lamongan itu mempunyai tarian apa? Boran, itu dari Lamongan. Itu termasuk perbedaan budaya yang ada di sekitar kita itu seperti itu. Kemudian sudah tadi, terus ibu akan memberikan kalian tugas ya. Tugasnya nanti ibu akan memberikan ini. Ini ada contoh-contoh keragaman individu tadi. Nah, kalian akan nanti ibu suruh untuk mencocokkan mana sih keragaman fisik, mana keragaman kegemaran, mana keragaman kesukaan itu yang mana gitu. Paham ya nanti? Paham? Ini ibu baca ya. Ini Nadia. Ini Anzita. Terus itu kan ada macam-macamnya ya. Contohnya itu apa? Baca Nadia yang pertama. Menggunakan pakaian. Terus kalau Anzita? Tarian adat. Berarti nanti termasuk apa? Ya. Tadi kan kita sudah belajar keragaman individu tadi, ada macam-macamnya. Terus ada kegiatan konsumsi tadi, ada macam-macamnya ya. Jadi nanti kalian mencocokkan itu bagian mana? Ya, sudah paham ya? Ya. Ini tambah lagi. Nadia ini yang kita. Dari Nadia dulu. Coba ambil satu. Itu apa? Dokter. Berarti itu apa? Dokter itu masuk apa? Kegiatan ekonomi kan bagian apa tadi? Produksi, distribusi, atau konsumsi? Dokter. Dia itu memberikan jasanya untuk orang lain, untuk menyembuhkan orang lain. Berarti dia itu sebagai apa? Produsen, ya kan? Nah, terus Anggita, produksi tahu. Berarti itu apa? Kegiatan apa? Produksi, itu produksi. Nah, itu berarti dia produksi apa? Tahu. Berarti pelakunya itu siapa? Produsen. Terus Nadia, satu lagi. Apa? Membeli nasi goreng. Berarti itu apa? Kegiatan apa? Konsumsi. Karena dia apa? Makan nasi goreng. Terus Anita, produksi tempe. Ya, itu berarti namanya apa? Kegiatan apa? Produksi. Terus pelakunya siapa? Produsen. Sudah paham ya? Kemudian selanjutnya tadi masih ada sisa kan? Oke, dibaca kita. Bagian apa? Tarian adat. Berarti tadi kan kita udah belajar keanekaragaman individu. Tadi ada apa aja? Keanekaragaman fisik, terus keanekaragaman karakter, terus keanekaragaman apa? Kegemaran. Terus yang terakhir keanekaragaman budaya. Berarti kalau tarian adat itu termasuk keanekaragaman apa? Budaya, benar. Terus Nadia, jenis bahasa. Berarti itu termasuk keragaman apa? Budaya. Ada budaya Jawa, ada budaya Sunda, Batak. Itu bahasa daerahnya itu sudah berbeda.
Terus Anggita, satu lagi. Bentuk baja. Bentuk baja, berarti keanekaragaman apa? Fisik. Bentuk baja itu kan ada yang bulat, ada yang oval, ada yang lancip, gini ya. Berarti itu namanya juga kegemaran fisik karena dapat dilihat langsung oleh mata. Jadi jelas gitu. Udah paham ya berarti? Sini dikumpulkan. Udah paham ya yang ibu jelaskan tadi? Sudah? Yakin? Yakin. Oke, sekarang kita waktunya pulang. Kalian jangan lupa belajar terus di rumah. Diulang lagi pelajaran yang ibu kasih tadi. Dibaca bukunya. Terus ibu akan memberikan PR. Buka halaman 72. Paket. Dan itu yang nomor 1 sampai 10 dikerjakan ya. Besok dikumpulkan, dicocokkan bersama. Oke? Oke. Besok jangan lupa kita ada kuis di jam pertama. Jadi ibu akan memberikan pertanyaan mengenai materi kita hari ini tadi. Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Nanti kalian harus bisa menjawab. Jadi kalian harus belajar nanti. Ya? Paham? Oke, sekarang ketua kelas dipimpin doanya untuk pulang. Doa. Sekian, hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.